Alhamdulillahirrahmanirrahim, tanpa terasa kita sudah sampai di segmentasi yang ketujuh. Kami yakin dengan apa yang telah dipaparkan oleh guru-guru kita tadi, ada sebagian faham dan ada sebagian yang ingin memperdalami pertanyaan atau pada hal-hal yang disampaikan oleh guru kita. Untuk itu, kita buka persegmentasi tanya jawab, yaitu untuk 3 penanya. Insya Allah pertanyaan ini akan mewakili pemirsa yang ada di rumah. Kami persilakan kepada pertanyaan pertama dari Bapak Muammar. Silakan, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini saya tujukan kepada Pak Ustadz Syarif. Saya menyimak dari beberapa media, termasuk salah satu diantaranya media televisi TV One, di mana beberapa waktu yang lalu kita menyaksikan bagaimana seorang pejabat tinggi, taruhlah waktu itu Menteri Agama, ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK. Kemudian kita lihat juga dari anggota DPR yang juga ditetapkan sebagai anggota DPR yang ditetapkan oleh KPK sebagai korupsi dana pengadaan Al-Quran, kitab suci Al-Quran. Mungkin Pak Ustadz masih ingat. Dan terakhir masih rame-ramenya hari ini pun kalau kita lihat buat masih ada. Jadi intinya Pak, silakan. Intinya satu lagi, ya. Seorang bintang 3 ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Enggak apa-apa nanya. Yang 3 orang kita sebut ini, saya tidak bisa atau tidak berani mengatakan bahwa beliau itu bukan orang berilmu. Lantas pertanyaannya, Bapak Muammar? Jadi begini, orang 3 orang ini adalah orang-orang berilmu pasti, karena menduduki jabatan yang tinggi. Mencapai bintang juga tidak mudah. Tetapi kenapa masih melakukan yang seperti itu? Yang ingin saya tanyakan adalah kiat-kiat apa yang paling ideal kita laksanakan agar nanti suatu saat orang-orang yang menjabat seperti itu senantiasa ingat kepada Allah. Kiat-kiat apa? Ilmu-ilmu apa yang harus kita terapkan sehingga ilmu itu akan selalu berdampingan dengan iman kita. Baik, cukup jelas Bapak Muammar. Oke, terima kasih. Jadi intinya orang yang berilmu ternyata belum tentu orang yang bermoral juga, begitu Kiai. Insya Allah kita kumpulkan dulu pertanyaannya. Pertanyaan yang kedua dari Ibu Kun Yunus untuk Ustadz Abi Maki. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya sampaikan kepada Ustadz Abi Maki tentang bahwa Islam itu kan seharusnya umat Islam itu rahmatan lil alamin ya Pak ya. Namun faktanya negara-negara Islam yang penduduknya banyak Islam seperti Indonesia ini justru tidak melakukan rahmatan lil alamin, terutama dalam pengelolaan alam, sehingga terjadi bencana di mana-mana seperti yang baru kita lihat selama ini. Untuk itu saya ingin petunjuk atau wawasan dari Bapak, kira-kira apa yang harus dilakukan umat Islam yang ada di Indonesia ini dengan karakteristiknya ini? Apakah ada yang salah? Atau mungkin ajarannya itu hanya ke hal-hal yang rutinitas, misalnya ngaji, sholat dan lain sebagainya. Jadi bagaimana seharusnya umat Islam di negara sedang berkembang ini supaya wawasannya itu lebih luas sehingga alam ini benar-benar memberi rahmat bagi kita semua. Subhanallah, menarik sekali pertanyaannya. Ternyata beragama tidak cukup dengan mengaji, Ibu ya. Baik, pertanyaan yang terakhir dari Ibu Kholilah untuk Bapak Edi, pertanyaan yang sangat singkat. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan bertanya kepada Bapak Edi, bagaimana cara mengatasi banjir yang sering kali terjadi di Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup singkat ya. Mengatasi banjir di Jakarta, nggak usah hidup di Jakarta begitu Pak. Baik, Kiai dulu, silakan dijawab Kiai. Baik, pertanyaan yang memang kita mendengarnya jadi miris dan ini masuk ke ranah politis, tapi saya tidak mau ke arah sana. Saya hanya berpegang kepada apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin, innallaha la yuhibbul zalimin. Allah dalam Al-Quran memproklamirkan dirinya tidak akan pernah berbuat aniaya kepada hambanya.
Bila kemudian ada orang yang mendapatkan kesedihan, bila ada orang yang mendapatkan ketakutan, kan karena kalau udah jadi tersangka makan aja udah kagak enak tuh. Maka sesungguhnya ini sebuah warning dari Allah. Dan kemudian mereka yang dalam hal seperti ini, kalau kata Al-Quran, dia tidak mendapatkan jaminan dari lantaran dia tidak memasrahkan semuanya kepada Allah dan tidak berbuat baik. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Garansi dari Allah, siapa orang yang memasrahkan semua urusannya kepada Allah, menghadirkan Allah, dalam bahasa Mas Agung, menghadirkan Allah, dan wa huwa muhsin, dan dia terus berbuat baik, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dia tidak akan pernah ditimpa ketakutan, dia tidak akan pernah ditimpa kesedihan. Lalu bagaimana tipsnya? Tipsnya adalah apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, innalladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus shalah inna la nudhi'u ajral muslihin. Siapa orang yang dia berpegang teguh kepada Al-Quran wa aqamus shalah, dan dia mendirikan sholat yang disampaikan oleh Ustaz Abi Maki tadi, bagaimana kemudian aplikasinya dalam sholat, dia tidak akan pernah disia-siakan usahanya oleh Allah, dan Allah akan mengapresiasinya. Jadi bila dia berpegang teguh kepada Al-Quran, dia tidak keluar, aman, dunia aman, akhirat aman. Apalagi dunia, akhirat aja udah nungguin yang namanya surga. Jadi insya Allah itu yang menjadi tugas buat kita semuanya. Jadi pada intinya bahasa politisnya, kalau sudah menjadi tersangka ya nggak usah dipilih, gitu aja singkat ya. Iya betul. Betul. Baik, silakan Ustaz Abi untuk pertanyaan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Memang apa yang disampaikan oleh Bunda tadi, subhanallah, bukan saja dipelajari tentang syariat ini, Islam ini. Kenapa ya yang namanya rahmatan lil alamin, justru dengan banyaknya orang mukmin, rahmatan lil alaminnya mana ya? Bahkan mungkin bukan hanya untuk manusia saja, untuk makhluk saja belum terasa. Maksudnya makhluk Allah di luar manusia. Disitulah intinya semua ibadah dalam rukun Islam yang 5, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Semua rangkaian rukun Islam ini mengarahkan bagaimana kita menjadi manusia yang berakhlak, karena mustahil orang ini akan bisa melakukan yang namanya apa tadi, rahmatan lil alamin, kecuali dengan akhlaknya. Akhlak dengan rahmatan lil alamin itu adalah dua sejoli yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Rahmatan lil alamin karena akhlaknya dibina oleh syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Mana buktinya? Lihat. Bukankah ketika dalam salat, inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar, itu untuk akhlak apa bukan? Akhlak. Sekarang dengan mengatakan, aduh kalau gitu sekarang salat, zakat, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Itu untuk wa tuzakkihim, mentazkiyah dirinya, tidak akan pernah bisa kecuali merenung dan untuk mengembangkan akhlak yang mulia. Sekarang haji, lihat dalam haji, Al-Quran mengatakan, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jidal, akhlak apa bukan? Akhlak. Selanjutnya saum ini saum yang kita lakukan juga demi akhlak. Dalam hadis Rasulullah SAW dengan kata-katanya, idza kana yaumu saumi ahadikum fala punten, dengan mata fa in syatamahu ahad ya falyaqul inni saim, inni mru'un saim, aku saum. Apabila dihina, diejek, katakan aku saum. Disitulah semuanya Rasulullah katakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlak kepada Allah seperti apa? Akhlak kepada manusia seperti apa? Akhlak kepada binatang seperti apa? Dan akhlak kepada pepohonan pun seperti apa? Dan akhlak kepada alam pun seperti apa? Ada satu perkataan sahabat kami yang sangat mencintai alam. Simpel perkataannya dengan mengatakan, alam itu sudah terlalu banyak mengasih kepada Anda. Sekarang Anda sudah kasih apa kepada alam? Subhanallah. Iya, alam itu sudah terlalu banyak baik sama kita, tapi Anda sudah baik belum sama alam? Caranya apa? Alam gak banyak-banyak, cukup dengan
dengan menghiasi alam ini dengan keindahan, kebersihannya, lalu apalagi dijaga dengan tata krama alam yang ada, tuntunan-tuntunan yang ada dalam Al-Quran digambarkan. Ikhtitam dari pertanyaan ini sampai Rasulullah mengatakan, kalau ada orang yang meninggal, tapi orang sebelum meninggalkannya menanam pohon, lalu pohon itu tumbuh, orangnya meninggal, setiap daun yang ada di dalam pohon itu mengalir pahalanya kepada orang yang meninggal. Subhanallah, bukankah penghijauan ini sudah digambarkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lihat dari bab yang namanya, kalau dalam tafsirannya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan apa? Dengan kalimat yang ada, dengan menyebutkan bahwa orang yang meninggal bisa saja amalannya masih mengalir. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Iya, ibu bapak dicatat amalan saat hidup, dan ibu bapak pun akan dihitung catatannya selama hidup walaupun ibu bapak sudah meninggal. Di antaranya tanaman yang kita tumbuhkan, seandainya masih tumbuh dan masih berbuah, dan subhanallah pahalanya masih mengalir kepada yang menanamnya. Syukran, Allah ibarik fi. Masya Allah, luar biasa sekali. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir dari Ibu Khalil pada Bapak Edi, bagaimanakah mengatasi banjir yang sudah menjadi tradisi tahunan di Jakarta? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Memang banjir di Jakarta ini masalahnya bukan hanya berasal dari Jakarta, air itu ya. Air itu juga datang dari sekitar Jakarta. Jadi mengatasinya tidak hanya di Jakarta, tapi mulai dari hulu. Dari hulu di mana air itu mengalir ke Jakarta itu harus diatasi ya. Nah, salah satunya adalah dengan penghutanan di daerah hulu. Jadi supaya air itu tidak terlalu cepat lari ke bawah, lari ke arah hilir, lihat. Kemudian diusahakan sebanyak-banyaknya air itu sudah meresap ke dalam tanah sebelum masuk ke Jakarta itu ya. Sebanyak-banyak sehingga air yang masuk ke Jakarta itu tidak melebihi beban Jakarta. Kemudian di Jakartanya sendiri juga jangan hanya menyedot air terus dari dalam tanah, tapi juga memasukkan air sebanyak-banyaknya ke dalam tanah. Gedung-gedung tinggi, hotel-hotel tinggi, baik kantor pemerintah swasta, sebaiknya mempunyai air sumur imbuhan untuk memasukkan air ke dalam tanah sebanyak-banyaknya, sehingga muka air tanah itu tidak turun. Kalau turun itu akibatnya amblesan tanah terjadi, gedung-gedung bisa miring. Banyak kan di Jakarta gedung-gedung yang miring karena ambles, air tanahnya kebanyakan diambil, tidak terjadi keseimbangan antara pemasukan air ke dalam tanah dan pengambilan air dari tanah. Jadi sebenarnya kita para ahli geologi yang konservasi ini bukan melarang mereka menggunakan sumber daya alam, tapi bagaimana mereka menyeimbangkan antara penggunaan dan pemeliharaan itu. Pak Edi, ini berkembang juga pertanyaan. Jakarta kan memang ditakdirkan berada di bawah. Kemudian kiriman dari puncak, ada yang bilang, wah ini banjir kiriman Bogor, jadi nggak enak saya orang Bogor begitu ya. Nah, kemudian Jakarta pun dekat dengan laut, yang jelas-jelas setiap saat selalu mengirimkan air. Nah ini lantas manajemen rekayasanya harus seperti apa? Sementara Pak Edi tadi mengatakan harus membuat lubang-lubang untuk menyerap air di situ. Ya, itu salah satu yang efektif ya. Kemudian kita zaman dulu kan, bukan zaman dulu, sekarang juga bisa kita lihat, banyak situ-situ di sekitar Jakarta, antara ya Jakarta, Tangerang, kemudian mungkin Bekasi ya. Itu memang situ itu fungsinya adalah untuk mengerem air supaya tidak terlalu cepat lari ke hilir dan dia berhenti di situ, dan memberikan kesempatan air untuk masuk ke dalam tanah. Itu sebenarnya filosofi situ itu ada, sehingga situ itu jangan dirusak, tapi harus dipelihara, apalagi kemudian jadi tanah bersertifikat, itu jadi kacau nantinya. Baik, Ustadz Abi, Ustadz Sarif, ada yang mau ditambahkan di sini? Betapa agama ini ternyata memang membutuhkan akal yang sangat luar biasa, bahwa ternyata banjir tidak cukup diselesaikan dengan doa di masjid seperti itu, Kiai. Iya, memang perlu ada ilmu untuk mengantisipasi segala banyak musibah yang akan datang. Tetapi sebelum musibah itu datang, sebenarnya saya ingin mengingatkan kepada bangsa Indonesia ini, Al-Quran udah jamin, kalau ente mau negeri ente dikasih keberkahan dari langit, dari bumi, yang Allah berikan tidak menjadi bencana, dan ini sudah dicontohkan oleh Allah dalam Al-Quran. Udah jadi orang-orang yang beriman, jadi orang-orang bertakwa, pemimpin-pemimpinnya biar amanah.
Jangan cuman takut sama KPK, jangan takut sama penegak hukum, takut dong sama Allah. Ente bakalan nanti dituntut kalau ada rakyat yang kebanjiran, ente nggak turun. Kalau ada rakyat yang kemudian macet, merasa sengsara padahal ente jadi walinya, jadi pemimpinnya, maka ente akan ditanya tuh, bukan gajinya doang yang gede, bukan jabatan doang yang terhormat. Pada waktunya akan dimintakan pertanggungjawaban. Dan semuanya pada saat itu akan dituntut kebaikan dan keburukannya akan ditimbang, yang disebut yaumul mizan. Maka sesungguhnya bila pemimpin-pemimpin kita mengawalinya dengan keimanan dan ketakwaan, mereka amanah. Tidak mungkin ada bencana, tidak mungkin ada bala. Kata Allah begitu sih. Kalau kata Allah udah begitu, air kan makhluk Allah. Biar kata datarannya rendah, gampang aja air dibikin surut. Itu kan yang cerita Nabi Nuh. Begitu sudah selesai, disuruh surut tuh. Bumi disuruh telan tuh air. Suruh telan bahasanya. Supaya apa? Jangan nyusahin orang yang beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu. Begitu ya Mas Agung. Baik, terima kasih Ustaz Abi. Barangkali 1 menit cukupkan Ustaz Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Subhanallah, apapun ilmu yang ada, sebenarnya ilmu yang dimiliki oleh setiap orang bisa jadi bencana ketika tidak disertai dengan iman dan tidak disertai dengan akhlak. Iya, ilmu yang hebat, yang luar biasa tidak disertakan dengan iman dan akhlak menghancurkan banyak. Lalu ilmu disertakan dengan iman dan akhlak justru akan membawa kemakmuran yang indah. Subhanallah. Jadi usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tanamkan di dalam hati kita akhlak yang mulia yang ada dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah barik fiik. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitulah telah diajarkan tadi oleh guru-guru kita bahwa sesungguhnya orang yang matang dalam beragama adalah orang yang menyadari betapa Allah memberikan otak dan ilmu justru bukan mengajak kita untuk jauh dari Allah, tetapi adalah mengajak kita untuk semakin dekat dengan Allah dan semakin mentadabur kebesarannya. Tetaplah bersama kami masih punya segmentasi kesimpulan dan doa tentunya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون